Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah tareih yang sama dimuliakan oleh Allah, marilah senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, hidayah dan taufik yang Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat menggerakkan kaki kita untuk hadir di tempat ini. Tidak lain tujuan kita adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Salam dan taslim senantiasa kita peruntukkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus kalam ini sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang baik untuk kita teladani sebagai umat Islam. Jemaah tareih yang sama dimuliakan oleh Allah, adapun judul ceramah yang saya akan sampaikan pada malam ke-11 Ramadan sesuai yang diamanahkan panitia adalah fadilah zikir dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah tareih yang sama dimuliakan oleh Allah, ayat pertama turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tepatnya pada bulan suci Ramadan di Gua Hira. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra, bacalah. Apa yang harus dibaca? Bismi rabbika. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Mana yang harus dibaca bismi rabbika? Ada 99 bismi rabbika. Itulah yang diperintahkan kita baca dalam hidup dan kehidupan kita. Awal dari yang diperintahkan, diwajibkan pertama kepada hamba Allah, mulai dari Nabi Adam sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak langsung perintah salat. Kapan diperintahkan salat? Nanti setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, 10 tahun setelah diangkat menjadi rasul baru ada perintah salat. Nanti setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan, baru umatnya Rasulullah diwajibkan salat yang awalnya 50 kali sehari semalam menjadi 5 kali sehari semalam. Apa yang pertama diwajibkan? Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Kita disuruh berzikir. Apa zikir yang dibaca, yang sering kita baca? Yang selalu kita susun dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Inilah yang pertama diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita diwajibkan salat. Maka orang yang melaksanakan haji dan umrah ketika masuk tanah haram tidak langsung salat, disuruh tawaf. Setelah tawaf disuruh sa'i. Apa yang dibaca? Yang paling banyak dibaca ketika tawaf dan sa'i adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Dari mana asbabnya ini? Siapa yang pertama mengucapkan itu subhanallah? Siapa yang pertama diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan subhanallah? Itulah zikirnya para malaikat. Jadi zikirnya para malaikat adalah subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Setelah itu diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Apa yang pertama diucapkan Nabi Adam setelah ditiupkan roh ke dalam jasadnya? Adalah alhamdulillah. Jadi setelah sampai rohnya
Di mulutnya Nabi Adam, ucapan yang pertama diucapkan Nabi Adam adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ayat ini tidak sah salat kita kalau kita tidak baca, karena ayat ini terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Berapa kali kita baca? Dan 5 kali sehari semalam, 17 kali, karena jumlah rakaat salat adalah 17 rakaat. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah, sehingga subhanallah walhamdulillah. Setelah itu diciptakan Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak diperintahkan salat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa diperintahkan kepada Nabi Nuh? Mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan pada zaman Nabi Nuh tidak ada yang mampu mengucapkan kalimat tauhid ini. Padahal mudah diucapkan, berat timbangannya di sisi Allah, tapi tidak mampu diucapkan anaknya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Nuh dan umatnya Nabi Nuh. Tidak ada yang beriman pada zaman Nabi Nuh, belum diperintah salat, puasa, zakat dan haji, hanya diperintahkan, diwajibkan mengucapkan la ilaha illallah. Inilah zikirnya lidah. Tidak ada yang bisa baca ini kalau ketemu dua bibir, karena memang zikirnya la ilaha illallah. Berapa huruf ini kalimat la ilaha illallah? Sering kita baca, tapi terkadang kita tidak tahu berapa huruf ini kalimat yang berat timbangannya di sisi Allah. Lebih berat 7 lapis langit dan bumi yang kita ucapkan satu kali la ilaha illallah dengan ikhlas. Dan ini jaminan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah akhirul kalami dakhatul jannah. Siapa yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir hidupnya, di akhir hayatnya, dakhatul jannah, langsung masuk surga. Jadi ada orang yang tidak diperiksa langsung masuk surga tanpa dites, yang mampu mengucapkan di akhir kehidupannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berapa huruf itu la ilaha illallah? La ilaha illallah 12 huruf. Muhammadur Rasulullah 12 huruf. Pasangannya 12, 2 kali 12, 24. Itu dalam ilmu tasawuf dikatakan itulah zikir lahiriah dan batiniah. Mana zikir lahiriah? Itulah Muhammadur Rasulullah. Mana zikir batiniah? La ilaha illallah. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Jadi zikir jasadiah kita adalah Muhammad dan Rasulullah. Kita ini berhuruf Muhammad, min, ha, ming, dal. Ketika kita berdiri, rukuk, sujud pun juga berhuruf Muhammad. Ada 2 dalam bahasa kita adalah Muhammad dan Ahmad. Itulah dikatakan hamba, itulah yang disebut dengan abdi, itulah yang selamat, itulah Muhammad. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Setelah itu diciptakan Nabi Ibrahim, jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar adalah zikirnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa Nabi Ibrahim zikirnya Allahu akbar? Karena pada zaman Nabi Ibrahim tidak ada yang menyembah Allah. Apa yang disembah? Patung. Berapa patung yang disembah? Dalam satu hari satu Tuhan yang disembah. Selama 12 bulan, 1 tahun, 360 hari, maka Tuhan yang disembah penduduk Mekah 360 Tuhan. Datang Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekeliling Ka'bah. Maka risiko yang harus didapatkan Nabi Ibrahim, dia harus dihukum mati, dia dibakar hidup-hidup. Tetapi dengan izin Allah, bukannya Nabi Ibrahim terbakar, malah dia kedinginan di dalam kobaran api. Dengan firman Allah, "Qul ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Katakanlah hai api, menjadi dinginlah kamu atas keselamatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Api saja tidak bisa terbakar dengan kobaran, dengan kalimat Allah Akbar. Apa zikirnya Nabi Ibrahim ketika berada yang dia besarkan adalah Allah Akbar. Itulah zikirnya Nabi Ibrahim yang keluar membesarkan Allah dan menghancurkan berhala-berhala yang disembah penduduk Mekah. Setelah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan la haula wala quwata illa billah.
Siapa yang memberikan zikir kepada Rasulullah, Rasulullah mendapatkan zikir la haula wala quwata illa billah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, ketika berada di langit ketujuh. Dan ini langsung diajarkan oleh Nabi Ibrahim kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, tanaman-tanamannya sorga adalah memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billah. Maka lengkap sudah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Begitu juga pada zaman Nabi Yunus. Nabi Yunus berdakwah menegakkan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada juga yang beriman pada zaman Nabi Yunus, sehingga dia meninggalkan umatnya dalam kesesatan. Dia tinggalkan melewati laut, dan akhirnya karena kesalahannya Nabi Yunus dilempar ke laut. Dan ketika dilempar ke laut langsung ditangkap, langsung ditelan oleh ikan. Jadi bukan dimakan oleh ikan. Dan ketika ditelan oleh ikan Nabi Yunus, hanya zikirnya Nabi Yunus dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin. Seandainya Nabi Yunus alaihissalam tidak membaca zikir ini, maka sampai hari kiamat Nabi Yunus berada di dalam perut ikan. Berapa kali ditelan oleh ikan Nabi Yunus? 7 kali. Dari ikan yang satu datang lagi ikan yang besar, sampai 7 ikan yang menelan Nabi Yunus alaihissalam. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, panas perut ikan itu, lantas dia dimuntahkan dan dia terdampar di satu pulau. Pulau itu tidak ada yang bisa, tidak ada kehidupan. Dengan zikir yang dibaca Nabi Yunus alaihissalam tumbuh pohon labu, dan disitulah Nabi Yunus makan labu itu. Dan dengan zikir untuk kembali ke kampung halamannya tidak ada yang bisa membawa. Dengan zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, datang ikan menawarkan diri untuk membawa ke kampung halamannya. Begitu juga Nabi Ayub alaihissalam ketika dia menderita penyakit, mulai dari ujung kaki sampai ke kepala bernanah dan berulat. Apa zikir yang dibaca untuk menyembuhkan penyakit ini biar kita tidak sakit? Berbanyak kita baca zikirnya Nabi Ayub alaihissalam untuk terhindar daripada segala penyakit apapun namanya, penyakit ganas apapun. Karena penyakit yang paling ganas adalah penyakit yang diderita Nabi Ayub alaihissalam. Tidak ada penyakit yang ganas selain daripada penyakit yang diderita Nabi Ayub alaihissalam. Kalau kita yang ditakuti di Indonesia ini adalah penyakit kanker, tapi penyakit yang diderita Nabi Ayub lebih ganas daripada penyakit kanker. Karena habis dagingnya Nabi Ayub alaihissalam dimakan oleh ulat. Hanya 2 yang diminta kepada Allah supaya tidak dimakan oleh ulat, ada lidahnya dengan hatinya. Kenapa? Itu dengan ada alasannya. Ya Allah, kalau lidah saya juga dimakan oleh ulat, bagaimana saya bisa berzikir kepadamu? Kalau hati saya juga dimakan oleh ulat, bagaimana saya bisa mengingat kepadamu? Ya Allah, itu dipenuhi. Hanya 2 yang tidak dimakan oleh ulat, lidahnya Nabi Ayub dan hatinya Nabi Ayub. Jemaah yang sama dimuliakan. Apa zikir yang dibaca Nabi Ayub alaihissalam? Rabbi anni masanniya durru wa anta arhamar rahimin. Siapa yang mengamalkan doa ini, insya Allah akan dijauhkan dari penyakit apapun pada dirinya. Dan ketika kita ada penyakit pada diri kita, pegang yang sakit, baru kita bacakan doanya Nabi Ayub alaihissalam, Rabbi anni masanniya durru wa anta arhamar rahimin. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya diturunkan oleh Allah. Cuma kita cari yang mana. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya, apa perang salawat? Dalam Al-Quran dijelaskan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, salah satu yang diperintahkan oleh Allah, yang Allah sendiri lakukan hanya salawat. Allah perintahkan kita salat, Allah tidak salat. Allah perintahkan kita berpuasa pada bulan suci Ramadan, Allah tidak berpuasa. Allah memerintahkan kita mengeluarkan zakat fitrah, Allah tidak mengeluarkan zakat fitrah. Allah mewajibkan kita mengerjakan haji bagi yang mampu, Allah tidak melaksanakan haji. Tapi Allah memerintahkan kepada kita, dan seluruh malaikatnya bersalawat kepada Rasul, dan Allah sendiri bersalawat.
Dan kita dipanggil ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda pengaguman penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah bersabda, "Masallu ala salatu sallallahu alaihi wasallam biha asra." Barang siapa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu salawat, Allah membalas rahmat 10 salawat. Jadi salawatnya Allah kepada orang yang bersalawat kepada Rasulullah, kepada kita adalah kasih sayang. Maka syarat untuk bisa disayangi, dikasihi oleh Allah adalah perbanyak salawat kepada kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jaminan yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aulan nasi di yaumil qiyamati aksuruhum ala salatan. Sedekat-dekat manusia, sehampir-hampir manusia kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat adalah manusia yang terbanyak salawatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jaminan untuk bisa dekat sama Nabi adalah perbanyak salawat. Salah satu sahabat yang dekat sampai matinya pun bersama Rasulullah, menghabiskan harta bendanya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Itulah yang pertama beriman kepada Allah dan Rasul. Abu Bakar As-Siddiq menghabiskan harta bendanya, dan dialah yang melindungi Rasulullah, dialah yang temani Rasulullah di hijrah ke Madinah. Dan yang kedua adalah Umar bin Khattab yang siap mati melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dalam hidupnya pun berdampingan Rasulullah terus, dan kuburannya pun berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Nabawi. Jadi setelah Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Jadi ada 3 kuburan di Masjid Nabawi. Itulah yang kita selalu salawati ketika kita masuk di Masjid Nabawi. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Tapi apa kata Rasulullah? Ada yang lebih cinta daripada Abu Bakar, ada yang lebih cinta daripada Umar, ada yang lebih cinta daripada Utsman bin Affan, ada yang lebih cinta daripada Ali bin Abi Thalib. Siapa kata itu ya kata Rasulullah? Apa ya Rasulullah? Ali berkata, siapa Rasulullah yang paling cinta? Kira ini yang 4 ini orang yang paling cinta bersama terus Rasulullah. Adalah nanti umatku yang lahir yang tidak pernah ketemu saya, tidak pernah ketemu sahabat-sahabat, tidak pernah ketemu tabi'in, tapi dia yakin beriman kepada aku. Kitalah ini umatnya. Tidak pernah ketemu Rasulullah, tidak pernah ketemu sahabatnya Rasulullah, tidak pernah ketemu sahabatnya Rasulullah, tabi'in, tapi kita beriman kepada Allah dan Rasul. Waktu itu lebih tinggi nilai ketakwaan keimanannya daripada para sahabat dan tabi'in. Jamaah tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah. Inilah makna salawat kepada Rasul. Tidak sah salat Jumat kalau seorang khatib tidak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena salawat adalah rukun khutbah. Tidak diterima suatu ibadah permohonan doa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu yang harus kita perbanyak adalah zikrullah, perbanyak salawat dimanapun kita berada. Insyaallah dalam penghujung akhir kita mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.